Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari ini kita masih berada di bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah ini merupakan bulan haji, dan bulan Zulhijjah ini juga merupakan akhir daripada kalender tahunan umat Islam, yaitu dalam kalender Hijriyah, yang mana beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 1445 Hijriah. Maka alangkah baiknya kita di bulan Zulhijjah ini, di akhir-akhir bulan Zulhijjah ini, merenung dan mengambil banyak pelajaran daripada kisah-kisah Nabi kita Ibrahim alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menegaskan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semua harus mampu untuk menjadikan Ibrahim sebagai teladan dalam kehidupan kita bersama. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh demi di dalam diri Nabi Ibrahim itu bagi kamu dan juga keluarganya terdapat suri teladan yang baik, yaitu uswah hasanah. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillah fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguh bagi kamu fihim, dalam diri Ibrahim dan keluarganya itu terdapat uswah hasanah, teladan yang baik bagi orang yang benar-benar menginginkan hidup dalam ridha Allah dan juga ingin mengharapkan surganya Allah di hari akhirat. Dan barang siapa yang berpaling daripada menjadikan Ibrahim dan keluarganya sebagai teladan, maka ingatlah sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah tetap dan selalu Maha Terpuji. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa keharusan kita untuk bisa menjadikan Ibrahim sebagai contoh. Maka bukan hanya sebagai contoh, bahkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah. Salah satu ibadah itu namanya salawat Ibrahimiyah. Salah satu ibadah yang sangat erat dengan hubungannya dengan kehidupan Ibrahim, yang Allah wajibkan kepada kita, di antaranya adalah ibadah haji. Maka ibadah haji itu rata-rata adalah simbol-simbol daripada kehidupan Ibrahim dan keluarganya. Apabila kita melihat Kaabah, Kaabah itu dibangun oleh Ibrahim. Apabila kita mencium Hajarul Aswad, Hajarul Aswad itu Ibrahim yang pertama menaruh di tempatnya. Ketika kita tawaf sekitar Kaabah dan kita melalui Hijri Ismail, ingat kita, disitulah Ismail dulu diasuh oleh ibunya. Kemudian setelah kita tawaf, solat kita di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu diingatkan pula kita kepada Ibrahim, yang mana itu adalah batu yang dia jadikan sebagai tempat berdiri ketika membangun Kaabah. Setelah itu kita diperintahkan untuk minum air Zam-Zam sepuas-puasnya. Ketika air Zam-Zam kita minum, ingat pula kita, diingatkan kita. Semuanya proses-proses haji, umrah, itu adalah semuanya adalah kehidupan Ibrahim alaihissalam
yang Allah jadikan sebagai ibadah kita. Salah satu yang menarik daripada kehidupan Ibrahim yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran adalah wasiat-wasiat beliau kepada anak-anaknya. Kemudian doa-doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran, doa para nabi yang paling banyak Allah abadikan dalam Al-Quran itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu doanya adalah doa yang berhubungan dengan generasi dan dengan anak. Maka di antaranya bahwa Ibrahim ini diuji oleh Allah bahwa dia lama sekali tidak mendapatkan anak. Tetapi dia tidak pernah berhenti berdoa dengan istrinya Siti Sarah. Berdoa terus minta anak sampai dia pada umur tua. Dan istrinya juga mandul dan sampai umur tua. Tapi mereka tak pernah berhenti berdoa. Sebagaimana juga Zakaria alaihissalam, ada dua nabi yang mana mereka tidak berhenti berdoa minta anak dan minta keturunan. Sampai kalau Nabi Zakaria mengatakan dalam Al-Quran, Rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Oh Tuhanku, tulang punggungku sudah bungkuk, tulang-tulangku sudah melemah, kepalaku sudah memutih oleh uban, dan aku sampai hari ini belum punya keturunan. Tapi aku tak akan berhenti dan pernah putus asa memohon kepadamu supaya engkau berikan kepadaku anak, keturunan. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang menarik daripada pelajaran doa-doa Nabi Ibrahim ketika dia minta keturunan, bahwa dia tidak minta keturunan sembarang keturunan. Yang pertama, keturunan yang macam mana yang dia inginkan, anak yang bagaimana yang dia inginkan. Setelah itu, maksud dia punya anak itu untuk apa? Ini yang harus kita memang perlu jawaban. Ketika kita semua ini kepengen punya anak, ketika kita membangun rumah tangga beristri, apa tujuan kita? Supaya kita punya keturunan dan punya anak. Sekarang anak yang bagaimana yang kita inginkan dari perkawinan kita, daripada pernikahan kita. Maka Ibrahim adalah sebagai contoh. Kemudian ketika kita punya anak, apa tujuan beranak itu? Maksudnya apa? Maka pertama sekali Ibrahim mencontohkan kepada kita dalam sebuah doanya, yang mana doa ini adalah doa yang selalu kita baca perihal meminta anak, yaitu Rabbi habli minas salihin. Oh Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Berarti Bapak Ibu sekalian, ketika kita minta anak, bukan sembarang anak yang kita minta. Kan tak mungkin ada kita di antara kita berdoa, ya Allah berikan saya keturunan, berikan saya anak, gimana pun modelnya, bentuknya, ya Allah, yang penting saya punya anak. Gimana pun sifatnya, ya Allah, yang penting saya punya anak. Padahal Ibrahim ketika dia minta anak itu, bahwa dia Bapak Ibu sekalian sudah tua, tapi dia tetap minta anak dan tak lupa. Ya barangkali kalau seandainya kita terlalu lama berdoa dan tetap juga berdoa, mungkin kita doakan, ya Allah kasih saya anak, yang penting anak, gimana pun dia. Tapi Ibrahim tidak pernah lupa komit, dan dia tetap komit meminta kepada Allah anak yang bagaimana? Anak yang soleh. Kenapa anak yang soleh? Karena anak yang soleh ini yang paling bermanfaat. Terus sebabnya apa? Ketika nikmat Allah kita minta kepada Allah, minta uang, minta harta, minta istri, minta anak, semuanya harus dihubungkan dengan kesolehan. Maka kalau harta-harta yang soleh, terus sebabnya Rasulullah mengatakan, kalau minta harta jangan sembarang harta. Ya Allah beri saya kekayaan, beri saya harta. Tapi sembarang harta, yang halal yang haram masuk semua ke dalam kekayaan kita? Tidak. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih. Sebaik-baik kekayaan harta yang soleh di tangan orang-orang yang soleh. Berarti kita minta apa? Harta yang soleh.
Harta yang soleh, harta yang bagaimana? Harta yang didapatkan dengan cara-cara yang halal, bukan dengan menghalalkan segala cara. Karena di antara banyak orang sekarang yang penting punya harta, sekalipun harta itu menghalalkan segala cara. Maka ini adalah pelajaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika minta anak, tidak sembarang anak, tetapi anak yang bagaimana? Anak yang soleh. Maka ketika juga kita minta memohon kepada Allah sebelum ada anak muda yang ingin menikah, ketika ingin bermohon kepada Allah, bermohon kepada Allah istri yang bagaimana? Istri yang soleha. Maka soleha itu, soleh itu yang penting. Ada satu yang menarik dalam kisah Ibrahim alaihissalam. Karena dia meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Oh Tuhanku, aku anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kebahagiaan dan kegembiraan kepada Ibrahim dengan menganugerahkan kepadanya anak halim. Halim itu sifat yang sangat kita inginkan dalam diri seorang anak. Bahwa dia ganteng, dia cerdas, dia lincah, dia sangat menyenangkan. Itulah halim. Dan dia adalah salah satunya, dia soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, kata Allah. Namun kerana Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah anak yang soleh, maka Allah katakan kepadanya, "Hai Ibrahim, kau sekarang sudah saya berikan kepadamu anak. Dan kamu kemarin meminta anak yang soleh. Anak yang soleh itu kau dapatkan bukan hanya begitu saja, dan lahir begitu saja anak yang soleh. Mungkinkah anak kita, Pak, pas dia lahir langsung menjadi anak soleh? Tetapi anak yang soleh, mewujudkan anak yang soleh itu harus melewati proses dan usaha yang sungguh-sungguh. Maka doa itu artinya komitmen. Doa itu adalah janji. Karena banyak orang sekedar berdoa, setelah itu dia tunggu kapan nanti apa yang dia minta dalam doanya itu diberikan Allah. Itu bukan doa, Bapak Ibu sekalian. Itu berangan-angan namanya. Doa itu artinya komitmen. Ketika kita minta anak yang soleh, itu artinya apa? Kita komitmen dengan Allah, berjanji dengan Allah seluruh usaha yang telah Allah jelaskan bagaimana kita supaya mewujudkan anak yang soleh itu, kita siap untuk menempuhnya. Itu artinya doa. Kan tidak ada bapak-bapak umpamanya malam-malam tahajud, malam-malam karena besok anak ujian, lalu kita berdoa kepada Allah dalam tahajud kita, salat hajat kita, ya Allah, permudahkan ujian anak saya, luluskan dia dalam ujiannya ya Allah, kemudian jadikan nilainya prestasi yang paling tinggi ya Allah, mudahkan untuk dia dunia kerja ya Allah, dalam tahajud kita. Setelah itu pagi-pagi mungkinkah bapak panggil anak bapak bilang begini, nak sini, sudah kamu main-main saja nak, pergilah kamu main-main, tak perlu kamu belajar, karena tadi malam bapak sudah doakan kamu. Kira-kira begitu kita kata? Enggak. Malam kita berdoa, pagi-pagi kita panggil anak kita, nak kau butuh apa? Butuh kau guru privat? Apa sarana-prasarana yang kau butuhkan supaya kamu sukses nak? Kita kontrol belajarnya, kita awasi dia, kita datangkan guru untuk dia. Karena kita tadi malam sudah berdoa. Karena doa itu komitmen, doa itu janji. Itu juga kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kebahagiaan hidup di dunia, tapi hidup di dunia malas, lazy mind, lazy walk, malas berpikir, malas bekerja. Itu minta bahagia di dunia? Dah. Kalau mau bahagia di dunia, tempuh jalan bahagia. Maka Allah mengatakan untuk bahagia di dunia, jangan malas. Untuk bahagia di dunia, jangan malas. Kemudian juga ketika kita minta bahagia di akhirat, ada jalannya. Maka jalan itu siap kita tempuh. Dia mau bahagia di akhirat, mau penghuni surga. Soalan tak mau. Itu mau surga apa?
Sebab itu doa terus Rabbana atina fid dunya itu bukan doa, itu mengenang-kenangan namanya itu. Maka doa itu komitmen. Maka Ibrahim alaihissalam ketika dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Oh Tuhanku, anugerahkan aku anak yang saleh. Diberilah anak. Kemudian Nabi Ibrahim diberitahu oleh Allah, kau minta anak yang saleh. Anak yang saleh bukan bim salabim. Tiba-tiba muncul anak yang saleh. Proses Ibrahim, proses perjuangan untuk mewujudkan anak yang saleh itu. Maka apa langkah pertama yang Allah perintahkan kepada Ibrahim supaya anaknya menjadi anak yang soleh? Kau kirim anakmu kepada sebuah lingkungan yang paling suci, lingkungan yang sakral, lingkungan yang jauh daripada segala godaan, segala perkara-perkara yang menyesatkan anakmu ke depan. Berarti apa yang pertama? Kau antarkan dia ke sebuah lingkungan, dan lingkungan itu adalah lingkungan soleh. Oleh karena itu, ketika dia melahirkan Siti Hajar, melahirkan Ismail, kau kemarin minta anak yang soleh, antarkan dia ke Mekah, antarkan dia ke suatu tempat yang paling mulia. Di situ nanti dia dididik, dan anakmu akan menjadi anak yang soleh. Maka di situ adalah Mekah. Di situ adalah Ka'bah, lingkungan yang bersih, yang belum ada pengaruh apa-apa. Maka kalau kita ingin mencetak anak-anak yang soleh, setelah itu kita taruh dia di lingkungan yang bobrok, kita tidak kontrol lingkungannya, tidak kita kontrol apa yang dipandangnya, tidak kita kontrol apa yang dibacanya, tidak kita kontrol apa yang ditontonnya, tidak kita kontrol apa yang didengarnya, tidak kita kontrol siapa yang digauli, yang menjadi teman-temannya. Itu cerita kosong bahwa kita mencetak anak yang soleh. Maka di dalam Al-Quran, seperti kita mengontrol lingkungan anak, maka kita waspada Bapak Ibu sekalian. Apa yang dilihat oleh anak, apa yang didengar oleh anak, karena apa yang dilihat oleh anak sehari-hari yang ditontonnya, itulah yang akan membentuk karakter dirinya. Maka apa yang ada dalam hati pikiran anak-anak kita, maka apa yang selalu dilihat-lihatnya, apa yang selalu didengarnya. Maka dalam Al-Quran sebanyak itu nikmat yang Allah berikan dalam diri kita ini. Tapi ada 3 hal yang diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Yang ada dalam diri kita ini, Pak, ada 3 nikmat yang diulang-ulang Allah. Karena 3 ini sangat penting sekali kita jaga dan kita perhatikan untuk kesolehan diri dan kesolehan generasi. Apa yang 3 itu? Maka di antaranya adalah apa dikatakan oleh Allah dalam 14 ayat. Allah ulang-ulang 3 nikmat ini supaya betul-betul kita perhatikan. Dan 3 nikmat ini kata Allah secara tegas akan dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa ini difokuskan oleh Allah dimintai pertanggungjawaban? Karena ini berbahaya nikmat ini. Salah gunakan, salah pakai, hancur kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita. Apa yang 3 itu? Pertama adalah apa kata Allah? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, dan apa yang menjadi pikiran kalian, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Karena sebagian orang tua mengatakan kepada orang lain, biarkanlah suami istri kadang bertengkar. Suami ketat melihat, mengontrol HP yang ditonton oleh anaknya, TV, acara-acara TV yang ditonton oleh anaknya. Sang ibu kadang-kadang mengatakan, Pak, biarkan dia, kan dia masih kecil, biarlah dia senang menonton. Astagfirullahalazim. Bapak Ibu nggak tahu yang akan membentuk otaknya. Kenapa di sini pendengaran, penglihatan, lalu hati dan pikiran? Karena yang membentuk manusia itu hatinya. Membentuk manusia itu cara berfikirnya. Tahu kita, kalau dalam bahasa komputer, CPU-nya itu hati. Di sini adalah memori. Itulah yang akan mengatur dia semua. Tetapi ini adalah sumber data.
kotak hitam dalam diri manusia itu adalah hatinya. Apa yang akan diisi hati itu? Maka kabel entry datanya, kalau kita kan ada flash disk atau apa namanya, dan ada kan hard disk. Maka kotak hitam itu diisi dengan apa? Itulah yang menentukan kehidupannya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kabel entry data manusia itu dua yang terpenting. Apa itu? Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya. Saya ini tahu isi hati Bapak semua, isi kepala Bapak Ibu. Kalau saya tahu apa yang sehari-hari Bapak tonton dan apa yang sehari-hari Bapak dengar, itu membentuk hati kita. Maka Allah ulang-ulang dalam Quran. Maka Allah kalau ingin mengutuk seseorang, tiga anggota ini yang Allah tutup. Maka Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatum wa lahum adzabun azim. Maka Allah mengatakan, kalau manusia itu sudah dijauhkan dari hidayah, maka Allah katakan summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Otak tak berpikir, tak ada guna lagi. Kalau ini tak dikontrol, mata tak dikontrol. Karena itu sekarang gadget ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, membentuk kepribadian dan karakter anak-anak kita. Maka Ibrahim ketika dia minta anak yang soleh, Allah perintahkan kirim ke lingkungan yang soleh, yaitu Ka'bah. Kenapa? Karena ketika itu Ismail lahir di daerah Palestina. Palestina itu dikuasai oleh raja yang bobrok sekali. Bahkan kebiasaan raja itu, penguasa waktu itu, dia suka perempuan. Siapapun perempuan-perempuan yang cantik dilihatnya di jalan, itu disuruhnya tentara algojo-algojonya merampasnya untuk pemuas hawa nafsunya. Begitulah bayangan bobroknya. Maka jangan kau biarkan anak kamu di lingkungan yang seperti ini. Antarkan dia. Maka kalau selepas sekarang, setelah kita berdoa kepada Allah, minta anak yang soleh, barangkali Bapak Ibu, tempat yang tepat untuk mendidik anak yang soleh itu adalah, mari kita jaga lingkungannya. Maka mana lingkungan yang paling terjaga dari berbagai pengaruh-pengaruh yang akan merusak masa depan anak kita? Maka mungkin barangkali lingkungannya adalah lingkungan pesantren. Tapi Bapak Ibu, hati-hati pula kita memilih pesantren. Jangan sampai masukkan anak-anak kita ke pesantren seperti pesantren Az-Zaitun. Malah itu berbahaya pula Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu telah mencelakakan anak kita. Maka hati-hati. Pendidikannya, siapa kiainya, bagaimana aturan-aturannya, apa kitab-kitab yang dibaca, periksa dulu, tanya dulu, konsultasikan dulu. Jangan tiba-tiba masukkan pesantren bagus, di situ ekonomi bagus, luas, kemudian tidak bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Harus kita mencari informasi kalau kita tak tahu. Maka dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Karena salah kita menaruh anak kita, hancur masa depannya, pikirannya, hatinya, kemudian gaya dan karakter daripada hidupnya. Maka mari kita Bapak Ibu, kalau ingin betul-betul kita menciptakan contoh Nabi Ibrahim, sehingga apa? Ismail muncul menjadi anak yang soleh dan dia menjadi seorang nabi. Kemudian Bapak Ibu, sebenarnya panjang, insya Allah kita sambung Bapak Ibu. Karena dalam sebuah ayat doa Nabi Ibrahim AS diabadikan Allah. Bagaimana ciri anak yang soleh itu? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan nastahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Insyaallah ini kita akan bahas pada Senin yang akan datang, karena ini sangat penting. Apa ciri-ciri anak yang soleh dalam kehidupan seorang anak? Aku qouli hadza wa astaghfirullah.